Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Bluebird Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas rencana bisnis Bluebird bersama Direktur Utama PT Bluebird Tbk, Sigit Priawan Joko Sutono. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi. Baik, ini mendapatkan informasi bahwa Bluebird akan menambah 5.000 armadanya begitu. Artinya di bidang transportasi Bluebird memang masih menjadi andalan begitu ya bagi para pengguna alat transportasi publik khususnya untuk taksi. Tapi kalau berbicara soal penambahan armada, kita juga ingin mengetahui sebenarnya Capex untuk 2021 apakah sudah total secara keseluruhan sudah teralokasi dan untuk Capex di 2022 nanti akan seperti apa begitu Pak? Kalau kita bicara Capex 2022, kita ada rencana sekitar 1,2 triliun ya untuk melakukan pemulihan permajaan kendaraan. Tapi kalau kita bicara Capex 2021, sebenarnya kita masih ada beberapa pending item yang belum kita selesaikan. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Sepertinya masih ada beberapa fluktuasi dalam budget kita. Capex 2021 ini salah satunya juga untuk mengejar jumlah armada yang ingin ditambah oleh Bluebird atau ada hal lain begitu? Mungkin dari sisi sekarang kita tahu segala sektor, segala bidang sudah ada digitalisasi. Nah, transportasi juga demikian. Dari Bluebird sendiri seperti apa begitu, Pak? Ya, memang itu salah satu pendingnya karena budget yang dialokasikan memang paling banyak untuk permajaan kendaraan. Tapi kita ketahui di tahun 2021 ada jumlah kendaraan yang belum tentu bisa kita realisasi karena saat itu ada pengetatan gelombang kedua ya. Jadi di kuartal 3 itu ada sedikit penundaan. Nah, sisanya di kuartal keempat ini kita lakukan permajaan, tapi sepertinya dari suplai kendaraan sedikit terhambat karena memang jumlahnya sangat terbatas dan dari dealer juga butuh waktu untuk melakukan restart dari baik. Gitu. Dan mungkin juga ada faktor logistik dari kendaraan juga ini nampaknya sempat terhambat juga ya beberapa waktu lalu, tepatnya mungkin di akhir 2020 ataupun sampai di 2021 begitu ya Pak. Kalau untuk kembali ke penyediaan 5.000 armada baru yang akan dilakukan oleh Bluebird, skemanya akan seperti apa Pak? Apakah 5.000 ini hanya berfokus pada pusat begitu di Jakarta atau memang ketersediaannya atau penyediaan armada ini 5.000 armada ini akan secara menyeluruh begitu di hampir seluruh Indonesia untuk kebutuhan taksi Bluebird sendiri? Kebutuhan terutama berada di Jakarta karena memang mayoritas nasional kita di Jakarta. Tapi itu termasuk untuk daerah juga di luar kota. Karena termasuk daerah di Pulau Bali ataupun di Pulau Sumatera itu termasuk operasional kita yang juga cukup besar. Jadi selain di Jakarta, di kota lain di Pulau Jawa, di Pulau Bali dan di Sumatera. Gitu. Oke, baik. Apalagi harus optimis ya Pak. Geliat pariwisata sudah mulai mulai bergerak lagi begitu. Setidaknya masyarakat juga sudah mulai melirik lagi menggunakan transportasi taksi begitu ya. Kalau untuk alokasi taksi dan non taksi saat ini di Bluebird seperti apa Pak? Karena kita juga tidak hanya menggunakan alat transportasi taksi sebagai alat transportasi untuk beraktivitas begitu ya, tapi juga sudah banyak yang menggunakan untuk pariwisata ataupun antar jemputan dan banyak hal lainnya begitu yang bisa digunakan, yang disediakan oleh Bluebird. Betul Mbak, karena di Bluebird sendiri ada divisi taksi, ada divisi non taksi. Non taksi itu juga terdiri dari rental car ataupun juga bus ya, kendaraan. Mayoritas Capex yang digunakan untuk pembelian kendaraan taksi karena jumlahnya kita banyak melakukan penundaan permajaan sejak masa pandemi sejak tahun 2020 sehingga jumlah itu banyak sekali kita pakai untuk permajaan. Tapi kalau jumlah mayoritas memang hampir 50% dipakai untuk taksi. Sisanya kita lakukan mixing antara rental car maupun juga dengan kendaraan bus yang lain. Oke, baik. Kalau untuk program peremajaan kendaraan di Bluebird bagaimana Pak? Ini juga ya cukup dikenal masyarakat begitu untuk program peremajaan dan masyarakat juga bisa mendapatkan kendaraan pertama mereka atau yang bisa didapatkan dari Bluebird begitu. Apa yang dilakukan saat ini?
Yang pasti kita melakukan permajaan terhadap kita dalam waktu 5 tahun. Dan kita mempercepat sebenarnya dengan peraturan pemerintah yang baru, kita sudah bisa melakukan permajaan 4 tahun. Tapi tentunya pada saat pandemi kemarin itu tertunda, sehingga jumlah kendaraan kita terpaksa harus kita tahan dulu. Kita pakai selama masa pandemi, tentunya dengan permajaan-permajaan interior, perbaikan yang lebih baik. Lalu baru kita lakukan banyak permajaan di akhir tahun ini dan awal tahun depan, sehingga targetnya di akhir tahun 2022 jumlahnya juga akan jauh lebih baik, jumlah kita yang armada dengan armada barunya juga. Baik, kalau transformasi digital yang dilakukan oleh Bluebird, karena tidak bisa dipungkiri kompetitor di bidang transportasi begitu, apalagi menggunakan teknologi digital ini sudah sangat masif. Bluebird pun sebenarnya sudah lama begitu melakukannya, tapi seperti apa? Ada akselerasi baru tidak Pak yang akhirnya harus dilakukan oleh Bluebird begitu untuk saat ini? Ya, kalau bicara transformasi digital itu merupakan proses transformasi yang tidak pernah selesai ya, karena dunia digital terus berubah gitu. Tapi memang kita mengeskalasi dalam kegiatan transformasi digital kali ini dalam 3 pilar ya. 3M kita sebut, multi payment, multi product, dan multi akses. Jadi multi product kita tambahkan dengan tambahan layanan logistik, lalu juga multi payment kita tambah, lihat ada pembayaran melalui GoPay, pembayaran melalui Dana, dan kalau multi akses kita juga bisa diakses dalam platform yang lain. Misalnya terakhir kita baru launching dalam platform Shopee. Jadi pengguna Shopee bisa memesan taksi Bluebird dari aplikasi Shopee, juga sama seperti aplikasi Goto. Gitu. Di Traveloka juga kita akan launching, sekarang ini sedang persiapan dan akan segera launching. Baik, dari sisi aksesnya untuk bisa mendapatkan armada dari Bluebird jauh lebih mudah lagi sekarang karena lebih luas, dan juga dari sisi payment gateway-nya juga lebih banyak pilihan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pak Sigit, pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Bluebird Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2014. Rekan Awis Nari akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Awis, silakan. Ya baik, terima kasih Syakri. Pemirsa, saham PT Bluebird Tbk telah menjadi salah satu pelaku pasar sejak akhir 2014 yang lalu. Kita simak datanya bersama. Ya, jika kita lihat di sini, PT Bluebird Tbk memiliki kode saham BIRD dengan pencatatan PT Bluebird Tbk di papan utama. Bidang usaha utama PT Bluebird Tbk ini adalah bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat di sektor transportasi dan logistik, subsektor transportasi, industri pengangkutan darat penumpang, dan subindustri transportasi jalan. Kemudian, pemegang saham PT Bluebird Tbk ini paling banyak dipegang oleh PT Pusaka Citra Djoko Sutono sebesar 31,5% atau sebesar 788,59 juta saham. Diikuti oleh masyarakat sebanyak 26,6% sebanyak 664,92 juta saham, dan sisanya dipegang oleh individu. Jika kita lihat bersama di sini, pergerakan nilai saham BIRD di awal tahun 11 Januari mencatat nilai saham Rp1.660 per lembar yang kemudian mengalami penurunan hingga bulan Agustus. Tercatat di tanggal 16 Agustus berada di Rp1.020 per lembar saham, kemudian mengalami apresiasi hingga bulan November, tercatat di 15 November di posisi Rp1.650 per lembar saham, dan kemudian mengalami sedikit penurunan, dan kemarin 28 Desember ditutup di level Rp1.360 per lembar saham. Ya, demikian data yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Awis untuk informasinya. Kembali bersama Pak Sigit Priawan Djoko Sutono, Direktur Utama PT Bluebird Tbk. Pak Sigit, jika Anda melihat pergerakan saham dari BIRD ini, apa komentar Anda mengapresiasi pergerakan saham BIRD, Pak? Ya, pergerakan saham itu tentu banyak faktor ya. Tentunya saya mengapresiasi dari pemegang saham publik maupun korporasi yang memiliki kepercayaan kembali beberapa bulan terakhir ini terhadap performa Bluebird.
Namun kita lihat faktornya itu cukup banyak karena transportasi ini termasuk bagian yang banyak terdampak dari pandemi. Sehingga volatility ataupun naik dan turun itu kalau dilihat dalam harian itu cukup besar juga ya. Ya. Hanya kami cukup yakin dalam tren yang mendatang di 2022 dan 2023 pandemi ini mudah-mudahan akan lebih berkurang ya efeknya, dan transportasi khususnya dalam bidang sektor khusus transportasi ini bisa lebih membaik. Dan tentunya pasti kinerja perusahaan akan menjadi fundamental peningkatan saham, ditambah juga strategi-strategi baru yang bisa menambah growth factor dari Bluebird sendiri. Oke, baik. Dan banyak orang kembali menggunakan transportasi publik, khususnya juga taksi. Tapi ada hal yang mungkin bisa dilakukan oleh perseroan untuk membuat saham ini juga semakin atraktif begitu di lantai bursa begitu. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat menutup 2021 dan mungkin ini sudah rencana menjadi di 2022 begitu Pak Sigit? Ya, kalau dibilang tindakan korporasi, kami tentunya tidak bisa mendisklose sebelum proses itu terjadi ya. Tapi seperti tadi perusahaan fokus pada 3 pilar kita, multi payment, multi produk, dan multi akses. Dalam multi akses seperti tadi saya sampaikan, akses Bluebird itu harus bisa dilakukan di mana-mana karena layanan Bluebird baik dari pelayanan penumpang maupun pelayanan barang itu menjadi tulang punggung dari bisnis transportasi yang berada di Bluebird. Akses bisa dilakukan melalui aplikasi yang makin banyak nanti. Kita yang terakhir tidak melakukan di Shopee, sebelumnya sudah ada di Traveloka, sebelumnya juga sudah ada di aplikasi KAI ataupun juga di Garuda. Lalu kita akan tambah lagi beberapa poin akses untuk mendapatkan layanan Bluebird. Payment tentunya menjadi hal yang sangat penting juga. Selain pembayaran yang cukup banyak melalui e-payment, kita juga banyak meluncurkan program-program korporasi untuk pembayaran melalui voucher kita. Non-tunai menjadi salah satu bagian yang terintegrasi dalam proses pembayaran di Bluebird. Semakin banyak kamu menggunakan transaksi non-tunai ya, selain dari tunai yang biasa menjadi pembayaran yang sudah umum di sebelumnya. Baik. Di luar itu tadi kita juga ingin tahu sebenarnya besaran utang yang masih dimiliki oleh Bluebird saat ini, dan untuk melihat prospek keuangan di depannya di 2022 akan seperti apa begitu Pak? Alhamdulillah kalau dari sisi hutang kami dapat banyak relaksasi dari bank-bank kami ya, bank peminjam kami. Jadi utang kami masih dalam rasio yang sangat baik. Jadi kalau pada saat dengan laporan keuangan kami, debt to equity ratio kita, debt ratio kita juga termasuk bagian yang kalau bisa dibilang kami melakukan strategi untuk menjaga kondisi kesehatan perusahaan di masa pandemi. Sehingga itu mungkin bereaksi terhadap jumlah capex yang lebih kecil, relaksasi yang cukup bisa kita nikmati. Ujungnya adalah kita bisa mempertahankan kualitas dari produk Bluebird sendiri, ataupun kita bisa memfokuskan pada hal-hal yang cukup krusial seperti transformasi ataupun juga permajaan kendaraan yang memang spesifik dibutuhkan, ataupun penambahan kendaraan yang memang tidak terdampak, karena dalam bisnis transportasi ini ada 2 bagian yang terdampak sama yang tidak terdampak dengan pandemi. Nah, bagian yang tidak terdampak itu tetap kita lakukan capex, tetap kita lakukan pengembangan, sehingga kita bisa lebih siap nanti di tahun mendatang. Baik, dengan demikian pengelolaan keuangan yang terutama untuk aset dan liabilitas di perusahaan sendiri ini juga seperti apa berpengaruhnya begitu dengan kondisi Bluebird saat ini, dengan kinerja Bluebird saat ini? Dengan kondisi saat ini, alhamdulillah perusahaan masih memiliki cash yang cukup baik ya. Jadi untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, Bluebird masih dalam kondisi yang baik. Itu bisa terlihat dalam laporan keuangan kita di kuartal nanti, ataupun nanti beberapa bulan mendatang di akhir tahun ya. Kondisi kita bisa dibilang lebih baik daripada saat tahun 2020. Itu juga tercermin performa laporan keuangan kita, dan mudah-mudahan di tahun 2022 kalau kita sudah bisa melewati 2 tahun pertama yang banyak sekali ini akan jauh lebih sehat ya.
Baik, dan kita tidak melihat lagi, agak bersedih hati juga begitu melihat teman-teman pengemudi Bluebird, mereka harus mengantri untuk mendapatkan penumpang begitu ya. Semoga tahun depan sudah lebih baik dan lebih banyak lagi penumpang yang sudah mulai kembali bisa memanfaatkan fasilitas dari Bluebird begitu Pak. Kita masih ada satu segmen Pak Sigit untuk membahas seperti apa prospek ke depan dari Bluebird di 2022. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Ya, Anda kembali di Dialog Corporate Action pemirsa, masih bersama Bapak Sigit Priawan Joko Sutono, Direktur Utama PT Bluebird Tbk. Berbicara soal prospek 2022 begitu Pak, efisiensi sudah dilakukan dan ini membuat Bluebird juga survive begitu. Yang kita ketahui banyak juga sektor-sektor industri, transportasi juga banyak yang melakukannya, diversifikasi begitu. Nah dari Bluebird sendiri ada rencana untuk melakukan mungkin diversifikasi dari sektor transportasi yang sudah dilakukannya selama ini atau ada hal lain yang kira-kira ditarget oleh Bluebird di 2022? 2022 memang perlu banyak dilakukan strategi baru ya, karena kita melakukan strategi perubahan itu sudah terjadi sejak 2020 dan 2021, terutama pada fokus kendaraan pengangkutan barang. Oh, pengangkutan barang, baik. Bluebird di tahun 2021 sudah meluncurkan produk yang namanya Bird Kirim, itu untuk kirim barang, kendaraan taksi. Logistik begitu ya Pak ya? Logistik, betul. Jadi pengiriman barang itu menjadi salah satu fokus karena selama pandemi kita belajar, walaupun pergerakan orang itu berkurang, tapi pengiriman barang itu tetap berjalan. Jadi fokus kita di 2022 tentunya mengembangkan dan memastikan sayap logistik kita bisa berkembang lebih baik. Lalu juga kita bisa mempersiapkan akses-akses yang lebih baik ataupun sistem digitalisasi yang lebih baik untuk yang berhubungan dengan sistem logistik tersebut. Termasuk juga menggunakan aset-aset pool kita yang sebelumnya banyak dipakai oleh kendaraan taksi, itu dipakai untuk pergudangan dan logistik. Jadi itu termasuk bagian yang kita siapkan di tahun 2022. Tentunya selain dari kegiatan logistik itu, transportasi penumpang tetap merupakan salah satu tulang punggung yang tetap perlu dipertahankan karena kebutuhan setelah pandemi ini kegiatan mulai lebih banyak bergerak lagi ya. WFH sudah mulai hilang, pengetatan mulai berkurang dan kita perlu persiapkan transportasi yang lebih baik, nyaman dan tetap aman dengan protokol kesehatan. Baik, dengan standar pelayanan yang tidak berubah begitu ya dari sebelum pandemi pun kita tahu seperti apa standar pelayanan yang dilakukan oleh Bluebird. Baik, ada logistik dan juga penumpang. Ini yang menjadi fokus utama juga nanti di 2022. Tapi kalau melihat expand ke logistik, kemitraan yang sudah dilakukan juga mungkin dari Bluebird dengan logistiknya, dengan pihak-pihak lain atau mitra-mitra strategis, apa saja yang sudah dilakukan mungkin Pak? Kami sudah melakukan beberapa mitra strategis, terutama karena kendaraan kami kan spesifik sedan ataupun MPV ya. Nah, kita fokus pada barang-barang yang size-nya lebih besar, ataupun juga yang perlu penanganan yang ekstra seperti kue, makanan. Baik. Dan beberapa grup perusahaan F&B, kami sudah melakukan strategis. Jadi pengiriman kue tart itu tidak mungkin bisa dikirim melalui motor, jadi pasti dikirim melalui ada mobil khusus begitu ya. Nah, lalu penanganan yang perlu kebersihan seperti sayur mayur ataupun juga kegiatan yang box-box yang memang cukup besar. Dan itu kita juga sudah masuk dalam akses dalam aplikasi Shopee untuk pengiriman barang. Jadi apabila pelanggan memang mau minta dikirim, itu tinggal ada pilihannya nanti mau dikirim pakai apa saja. Selain itu tentunya kita juga ada bermitra strategis dengan beberapa perusahaan logistik yang memang sudah cukup terkenal ya, karena pengiriman itu bisa juga yang banyak dilakukan untuk last mile-nya, dan itu kendaraan Bluebird yang dipakai.
Baik, langsung terfikirkan Bluebird ini bisa saling mensupport UMKM kita begitu dengan kondisi saat ini, dengan logistik yang juga bisa lebih terjaga dan juga lebih reliable begitu ya Pak ya. Baik, terakhir mungkin Pak Sigit, ini harapan dari Bluebird terhadap kebijakan pemerintah kalau relaksasi sudah dirasakan atau sudah didapatkan oleh Bluebird, ada tidak hal lain yang sambil terus bisa memacu pergerakan dari Bluebird juga begitu yang bisa untuk melayani masyarakat. Apa yang kira-kira mungkin kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh Bluebird terhadap pemerintah? Kalau kami melihat beberapa kebijakan pemerintah sudah cukup align ya dengan kebutuhan transportasinya. Berapa yang mungkin bisa diperbaiki untuk di masa mendatang, seperti diberikannya kemudahan ataupun keringanan akses maupun juga untuk perizinan dan juga untuk persiapan kendaraan, khususnya untuk transportasi umum. Karena kami sebagai perusahaan transportasi umum tentunya perlu mengikuti peraturan yang ada, seperti banyak keringanan misalnya nanti melewati ganjil genap ataupun melalui jalan layar. Nah, hal-hal tersebut memang sudah dibicarakan melalui organda dan disampaikan ke pemerintah. Nah, kami tunggu tentunya realisasinya dengan lebih baik. Kedua yang lagi marak ini adalah rencana pengurangan BBM premium dan pertalite. Nah, transportasi umum ini pasti tentunya akan terdampak dengan adanya penggunaan ini. Walaupun kendaraan kami juga banyak yang sudah menggunakan pertalite. Di beberapa kota kita justru pakai pertalite. Tapi apabila pertalite nanti akan dihilangkan ke Pertamax, tentunya perlu ada masa transisi. Mungkin perlu juga adanya support dari finansial, mungkin dari sistem perpajak memang bisa membantu transisi. Apabila itu tidak terjadi, tentunya yang terjadi akibatnya tarifnya akan segera meningkat karena perbedaan dari pertalite sama cukup tinggi dan itu akan sangat memberatkan pengemudi. Dan tentunya bukan hanya transportasi umum taksi, tapi transportasi umum secara menyeluruh ya akan terdampak. Ya, regulasi itu di masa transisi. Regulasinya jangan sampai kembali memberatkan masyarakat begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit Priawan Joko Sutono telah bergabung bersama kami untuk waktunya di Corporate Action pagi ini Pak. Salam sehat, sukses selalu untuk Bluebird. Baik pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.